this YouTube channel. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini yang berjudul Wellbeing Hack, Simple Ways to be Happy and Fit. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja dan perkuliahan, kita sering fokus pada target, tugas dan tanggung jawab, namun terkadang lupa memerhatikan kesejahteraan diri sendiri. Jadi melalui materi ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah sederhana yang dapat membantu kita menjaga well-being secara menyeluruh tanpa harus melakukan perubahan yang besar. Sebelumnya, untuk mulai kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan well-being. Jadi well-being atau kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tapi juga mencakup kesehatan mental serta hubungan sosial yang berkualitas. Jadi ketiga aspek ini saling berhubungan. Sebagai contoh, seseorang mungkin tidak sehat secara fisik, tetapi juga mengalami stres berkepanjangan atau memiliki hubungan sosial yang kurang baik, maka kesejahteraannya tetap tidak optimal. Oke, jadi dalam materi ini terdapat 5 poin utama yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 5 poin ini bersifat praktis dan realistis, sehingga dapat diterapkan baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi masing-masing. Jadi poin-poin tersebut ini adalah eating for energy, staying physically active, getting enough sleep, taking care of mental health, and building positive relationships. Jadi saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu eating for energy, di mana poin pertama adalah pola makan yang seimbang dan bergizi memberikan energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas sepanjang hari. Jadi ketika kita mengonsumsi makanan yang tepat, tubuh menjadi lebih fokus, tidak mudah lelah, dan suasana hati pun lebih stabil. Jadi sebaliknya, pola makan yang kurang sehat dapat menyebabkan tubuh cepat lelah dan menurunkan konsentrasi, terutama saat bekerja atau belajar. Jadi ini kita fokus kepada makanan yang kita konsumsikan. Lebih baik menggunakan 4 sehat atau 5 sempurna. So, untuk poin selanjutnya itu ada staying physically active. Jadi staying physically active ini itu menjelaskan banyak dari kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk duduk, terutama saat bekerja di depan komputer, terutama laptop kita. Jadi kebiasaan ini dapat menyebabkan kelelahan otot kaku dan menurunnya energi. Dengan melakukan aktivitas ringan seperti stretching atau berdiri sejenak atau berjalan singkat, tubuh dapat kembali segar dan membantu menjaga kesehatan jangka panjang. Jadi lebih baik kita di kantor itu kalau emang sudah ngerasa lemah atau misalkan udah ngerasa kaku, lebih baik untuk stretching dulu buat and take rest every 3 minutes, every 2 minutes, lalu jalan-jalan sekitar kantor mungkin sedikit untuk mereliefkan kekakuan otot. Selanjutnya itu adalah getting enough sleep atau mendapatkan waktu tidur yang cukup. Jadi mendapat waktu tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga konsentrasi, kestabilan emosi, dan kemampuan mengambil keputusan. Orang yang cukup tidur biasanya lebih fokus, lebih produktif, dan mampu mengelola stres dengan lebih baik. Sebaliknya, kurang tidur dapat berdampak pada penurunan performa kerja dan kesehatan mental. Jadi, sebaiknya sebelum memulai hari besok, di hari malam kita mendapatkan kualitas tidur yang cukup, 7 jam, seperti yang dikatakan oleh para peneliti. Jadi, mendapatkan tidur yang cukup itu sangat membantu dalam aktivitas pagi di hari besoknya. Selanjutnya itu, untuk poin yang keempat itu adalah taking care of mental health. Jadi selain kesehatan fisik, kita juga perlu memikirkan kesehatan mental kita juga. Jadi tekanan pekerjaan, tuntunan target, serta kurangnya waktu istirahat dapat memicu stres dan kelelahan mental. Dengan mengenali batas kemampuan diri, mengelola stres dan meluangkan waktu untuk istirahat mental, kita dapat mencegah burnout dan menjaga keseimbangan emosional. Jadi mental health ini sering sekali terjadi dalam dunia pekerjaan, di mana kita selalu fokus kepada target ataupun selalu fokus menjadi yang terbaik di dalam sebuah kantor. Jadi menurut saya mental health ini sangat penting dalam kehidupan orang sehari-hari, karena dengan menjaga mental health kita untuk menjadi mental health yang baik, kita bisa bekerja lebih baik, bisa fokus lebih baik, dan bisa lebih cepat melakukan pekerjaan kita. Dan untuk poin terakhir ini itu adalah building positive relationships. Jadi poin terakhir adalah
Memiliki hubungan yang positif di lingkungan kerja atau kampus dapat menciptakan suasana yang nyaman dan suportif. Komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan kerjasama tim akan meningkatkan rasa aman dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan puas, dengan enak, dengan senang hati. Lalu lingkungan yang positif juga berperan besar dalam mendukung kesejahteraan mental. Jadi building positive relationship ini itu sangat membantu dalam poin sebelumnya, yaitu poin mental health, di mana kita bersama-sama menjalankan relasi dengan baik dengan karyawan atau misalkan teman-teman kampus, membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya ini untuk conclusion untuk materi ini. Jadi demikian pemaparan materi mengenai well-being hacks yang dapat saya sampaikan ini. Jadi semoga dengan menerapkan well-being hacks melalui yang saya terapkan tadi, saya jelaskan tadi, kita dapat menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan produktivitas kita, lalu serta menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi itu saya dari materi saya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi untuk Mas Kevin. Untuk dari Mas Kevin sendiri, untuk menghadapi di tahun 2026 yang penuh challenging ini dan juga belum tahu apakah depannya paradigma yang terjadi seperti itu, apakah ada poin tambahan yang bisa ditambahkan agar kita juga bisa lebih efisien lagi dalam kehidupan sehari-harinya gitu, Mas Kevin. Oke. Untuk menurut saya untuk tahun 2026 ini, jadi untuk poin tambahannya mungkin bisa jadi di sebenarnya untuk poin pertama tetap 2026 itu untuk menjaga mental health sebagai prioritas utama menurut saya, karena di tahun yang akan mendatang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu situasi akan baik atau buruk. Jadi sebaiknya kita harus menyiapkan mental health kita dengan baik dan benar agar kita bisa menjalankan 2026 dengan baik. Selain itu juga mungkin untuk selain itu tambahannya saya apa lagi ya, mungkin mencari sama sih building positive relationship. Jadi menurut saya ini cukup untuk 2026 menurut saya, Mas Heru. Siap. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas pertanyaannya. Sebelumnya thank you buat Kak Kevin atas materinya. Kira-kira dari Kak Kevin ada trik gitu nggak ya kalau kita tiba-tiba ada kayak sesuatu yang membuat kita nggak happy, terus gimana caranya menghandle-nya supaya kita bisa happy lagi gitu? Oke, makasih Kak Indah atas pertanyaannya. Jadi menurut saya itu trik untuk menjadi happy itu selalu nomor satu menurut saya itu mulai dari hal kecil dulu aja, hal kecil yang kita syukuri. Jadi misalkan melakukan dulu waktu sejenak, lalu pikirkan hal-hal positif. Jadi sekecil apapun itu yang dapat membantu meningkatkan suasana hati kita. Lalu jadi atau misalkan kalau emang lagi butuh seseorang yang untuk misalkan untuk ngasih tahu untuk apa mengeluarkan rasa-rasa yang diinginkan, mungkin itu bisa membuat suasana menjadi lebih baik. Jadi itu aja sih. Oke, yang penting dikeluarin gitu dulu ya. Iya, dikeluarin aja apapun yang mau diinginkan. Thank you, Kevin. Hai, sama-sama.